Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya, Vina Amnatun Najahah, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Dikul Hakim Adnan. Kami akan memimpin diskusi kali ini mengenai Al-Mizan fi Tafsiril Quran karya Muhammad Hussein At-Tabatabai. Nah, kami akan membahas mengenai definisi tafsir terlebih dahulu ya teman-teman. Tafsir secara bahasa merupakan bentuk masdar dari asal kata fassara yufassiru tafsiron yang memiliki arti menjelaskan dan mengungkapkan makna. Lalu secara istilah, tafsir menurut Muhammad Ali As-Sabuni yakni ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillahil munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Bahwasanya ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya dan sebagai penjelas makna-makna, hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Lalu ada definisi dari Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran mengenai definisi tafsir, yaitu bayanu ma'ani al-Quran wa ikhraji ahkamihi wa hikamihi. Tafsir adalah penjelas makna-makna Al-Quran dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Az-Zarqani juga mengungkapkan definisi tafsir dalam Manahilul Irfan, ilmun yubhasu fihi 'anil Qur'ani min haitsu dilalatihi 'ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an yang mulia dari sisi petunjuknya untuk mengetahui yang dimaksud oleh Allah sesuai kemampuan manusia. Nah, biografi Muhammad Hussein At-Tabatabai. Penisbatan nama beliau ini merujuk pada kakeknya Ibrahim Tabatabai bin Ismail Ad-Dibaj. Nasab beliau dari jalur bapak sampai pada Imam Hasan Al-Mujtaba. Sedangkan dari jalur ibu sampai pada saudaranya Imam Hasan, yakni Imam Hussein. Oleh karena itu, beliau memiliki nisbat nama Muhammad Hussein Al-Hasani Al-Husaini At-Tabatabai. Beliau lahir pada akhir tahun 1321 Hijriah. Tepatnya pada 29 Zulhijjah 1321 Hijriah atau bertepatan dengan 1892 Masehi, tepatnya di Desa Sadegan, Provinsi Tibris. Dan beliau wafat pada waktu subuh di hari Ahad tanggal 18 Muharram pada tahun 1402 Hijriah dan beliau dimakamkan di daerah Qum. Dalam bidang ilmu fiqh dan usul, Tabatabai belajar kepada Syekh Muhammad Hussein An-Naini dan Syekh Muhammad Hussein Al-Kambani. Sedangkan di bidang ilmu falsafah, beliau belajar kepada Sayyid Hussein Al-Badakudi. Nah, beliau juga belajar ilmu riyadhah kepada Sayyid Abi Qasim Al-Khunisari dan belajar ilmu akhlak kepada Syekh Mirza Ali Al-Qadhi. Latar belakang penulisan tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran. Tafsir Al-Mizan ini sebuah karya yang beliau tulis atas desakan-desakan para mahasiswanya yang berada di Universitas Keagamaan Jam'iyah Ad-Diniyah di Iran. Mereka menginginkan agar Muhammad Ali Hussein At-Tabatabai ini mengumpulkan artikel-artikelnya, tulisan-tulisannya untuk dijadikan sebuah tafsir tersendiri dengan sistematis seperti itu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh umum. Nah, kemudian beliau memenuhi permintaan mereka itu sehingga di tahun 1375 Hijriah atau tahun 1958 Masehi, beliau dapat menyelesaikan satu juznya. Setelah itu, tahap demi tahap telah diselesaikan dengan sempurna dalam 12 jilid, tepatnya pada tanggal 23 Ramadan 1392 Hijriah. Di samping itu, beliau juga memiliki upaya untuk menjelaskan makna Al-Quran kepada makna aslinya pada saat Al-Quran diturunkan, dengan alasan bahwasanya sudah banyak terjadi perubahan-perubahan makna pada sebuah lafaz, baik yang maknanya meluas maupun yang terbatas. Seluruh kata yang digunakan menjadi tanggung jawab mufassir dalam konteks menempatkan kata-kata tersebut pada konteks yang semestinya. Nah, karya-karya Muhammad Hussein At-Tabatabai ini ada yang pertama, Al-Mizan fi Tafsiril Quran, ada Al-Quran fil Islam, Risalah fil Islam, Risalah fil Nubuwah, Risalatul Wilayah, Risalah fil Insan ba'da dunya, Risalah Asma was Sifat, Risalah fil Burhan, Risalah Al-Af'al, Risalah Al-Wahyu, Risalah Al-Wahyi, Risalah fit Tahlil, Risalah fit Tarkib dan lain-lain.
Nah, pokok pemikiran Muhammad Husain At-Tabatabai ini ada 3. Yang pertama, Al-Quran harus diposisikan sebagai kitab tunjuk yang berdimensi luas. Yang kedua, memiliki asumsi bahwasanya setiap ayat Al-Quran memiliki 2 sisi pemahaman, yakni lahir dan batin. Yang ketiga, semua ayat mutasyabihat dapat dipahami, namun penilaian ini bersifat kontradiktif. Kemudian kita akan melihat bagaimana sumber penafsiran dari kitab Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karya Muhammad Husain At-Tabatabai ini. Sumber penafsiran yang beliau gunakan yakni menggunakan beberapa literatur yang digunakan dalam menyusun tafsirnya mencapai 135 judul, meliputi buku, kamus, majalah, dan koran, dan telah dikelompokkan oleh Al-Usi menjadi beberapa kategori. Yaitu yang pertama, menggunakan literatur tafsir yang beliau gunakan meliputi tafsir klasik hingga modern dari beberapa aliran, seperti Tanwirul Mikbas yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Lalu yang kedua, ada kamus bahasa seperti Al-Sihah karya Ismail bin Ahmad Al-Jauhari. Dan yang ketiga, ada kitab-kitab hadis dan rijalul hadis dari kalangan Sunni dan Syiah seperti Tahdhibut Tahdhib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang keempat, ada kitab-kitab suci seperti Injil, Avesta, Risalah Paulus, Taurat, Sawai, dan juga Weda. Lalu yang kelima, ada buku-buku sejarah baik yang ditulis oleh orang Islam maupun non-Muslim seperti Tarikh Al-Tabari karya Ibnu Jarir Al-Tabari atau Tarikh Tamadun Islam karya Kriston Liang dan yang lain-lainnya. Lalu yang keenam, pengetahuan umum seperti karya Al-Syafi'i, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Dan yang terakhir, yakni yang ketujuh adalah koran dan majalah yang dikutip beberapa peristiwa, koran atau majalah yang dikutip oleh At-Tabatabai, terutama mengenai beberapa peristiwa dan informasi ilmiah seperti koran Id Aliyah, Id Milaiyah, Al-Iraniyah, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian pada bagian metode tafsir beliau, At-Tabatabai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf yang dikenal, yakni mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Quran, sampai dengan surat An-Nas secara utuh, yang kita sebut dengan metode tahlili. Setiap memulai tafsir atas surat Al-Quran, beliau memulainya dengan menguraikan tujuan esensi dari surat tersebut. Dan tujuan-tujuan yang dijelaskan oleh ayat-ayat dari surat tersebut, dalam tafsirnya beliau juga menjelaskan makna, lafaz atau ayat yang memiliki sisi makna berbilang sejauh dapat membantu untuk mengungkap maksud ayat dengan berpegang pada beberapa kamus bahasa dan tafsir. Di antaranya adalah Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran karya Raghib Al-Ashfihani dan Lisan Al-Arab karya Ibnu Mandur dalam menjelaskan tafsirnya. Beliau banyak menggunakan pendapat para mufassir, riwayat, dan literatur. Beberapa pendapat dan riwayat tersebut diungkap untuk kemudian dinilai kualitasnya dan dipilih yang menurutnya kuat atau sahih untuk menjelaskan sebuah ayat, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan dari penafsiran beliau. Secara sistematis, corak penafsiran beliau, urutan penulisan tafsir Al-Mizan adalah nama surat, status surat dan jumlah ayat atau kelompok ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan, baru kemudian penjelasan. Beliau tidak menggunakan kata atau istilah tafsir ayat atau surat, tapi menggunakan kata bayan. Meskipun keduanya berbeda dalam arti, namun dari caranya menjelaskan Al-Quran, tampak bahwa bayan yang dimaksudkan adalah metode tafsir ayat yang sesuai dengan bunyi teks yang akan kita bahas. Dalam penjelasan bayannya terhadap ayat, beliau mencantumkan ayat lain. Dengan ayat yang akan ditafsirkan, atau yang biasa kita sebut dengan tafsir Quran bil Quran atau tafsir bil ma'sur. Dengan terlebih dahulu melakukan analisa bahasa atau bila diperlukan dan dapat membantu memahami ayat dengan berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa dari aspek nahwu, shorof, serta balaghah atau analisa gramatika dan sastra.
Terlebih bila kalimat tersebut memiliki i'rab, kemudian diikuti dengan penjelasan makna kalimat dengan mengutip syair. Memberikan ragam qiraah untuk menerangkan perbedaan maknanya, tujuan surat dan ayat, serta menyertakan asbabun nuzulnya bila ada yang didasarkan pada hadis yang sahih. Bayan inilah yang selalu ada dalam kitab tafsir beliau. Kemudian setelah bayan diikuti dengan menjelaskan ayat dengan riwayat dan juga menjelaskan ayat dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan falsafi, ijtima'i, tarikhi, ilmi wa akhlaki, ilmi wa falsafi, dan juga akli wa qur'ani. Dalam penjelasannya beliau, dengan riwayat terkadang beliau menyusulnya dengan riwayat yang lain juga. Begitu juga terkadang menjelaskan secara filosofis dan ilmiah yang lain dari suatu ayat. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, keberadaan tafsir Al-Mizan dapat dikategorikan sebagai tafsir bi'ar-ra'yi dengan metode tahlili dan coraknya menggunakan corak falsafi. Kemudian, yakni kelebihan dari kitab tafsir Al-Mizan fi tafsir Al-Quran karya Muhammad Husain At-Tabatabai. Yang pertama yakni dalam menafsirkan Al-Quran, beliau Muhammad Husain At-Tabatabai memiliki disiplin ilmu yang begitu banyak, mulai dari yang berhubungan dengan agama sampai dengan ilmu-ilmu umum. Maka dalam penafsirannya banyak ilmu-ilmu yang dapat menunjang dalam penafsiran ayat tersebut terhadap Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua, ketelitian sang mufasir dalam menukil riwayat, baik itu penukilan yang dinukilkan dari Rasulullah, sahabat maupun di kalangan tabi'in itu sendiri. Lalu yang ketiga, tarjih atau dalam setiap selesainya akhir penafsiran ayat dengan menyebutkan alasannya, serta hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat saja dalam kitab-kitab yang lain. Lalu yang keempat, walaupun termasuk dalam ulama Syiah penafsiran untuk memperkuat posisi Syiah, itu tidak terlalu condong karena ia juga membanding-bandingkan dengan Sunni. Kemudian kelemahan kitab tafsir Al-Mizan fi tafsir Al-Quran karya Muhammad Husain At-Tabatabai ini, yakni yang pertama tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna, tetapi hanya menyebutkan sumber pertama meskipun terkadang menyebutnya. Sedangkan hadis yang terkait dengan fadilah-fadilah surat tidak disebutkan. Lalu yang kedua, lebih banyak merujuk pada pendapat dan kitab-kitab para ulama Syiah. Dan yang ketiga, lebih fanatik terhadap akidah Syiah. Kemudian yang terakhir kita akan membahas contoh pada penafsiran Muhammad Husain At-Tabatabai ini pada surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayah sadaqahul adzim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Maksud penafsiran dari surat Ali Imran ayat 92 ini menurut Husain At-Tabatabai, memperoleh adalah sampai, sedangkan al-birra atau kebaikan adalah rasa lapang dalam melakukan perbuatan yang baik. Dan amal baik ini sifatnya umum, baik berupa amalia hati seperti keyakinan kepada Allah, niat dan sebagainya, maupun amaliyah dohir seperti ibadah sholat kepada Allah, infak di jalan Allah, dan sebagainya. Pada penjelasan ini, maksud pada makna batinnya ayat menginfakkan harta benda yang disenangi di jalan Allah SWT merupakan salah satu rukun untuk memperoleh al-birra. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kalanya mungkin dari teman-teman ingin bertanya atau memberi kritik dan saran untuk video ini, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.